alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain man tabi'ahum ila yaumil. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian di hari ketiga di malam ganjil dengan mengucapkan basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Untuk menambah keberkahan, marilah kita baca bagi Bapak Ibu yang membawa atau membuka Quran, mushaf Quran atau Quran digital. Silakan dibuka surat Al-Fatir, surat ke-35. Saya akan membacakan dari ayat 31 sampai ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi awhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi. Innallaha bi'ibadihi khabirun basir. Tsumma awrasna kitaban lazina istafayna ibadi wa minhum zalimun linafsihi wa minhum hasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi allazi adha 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Billadzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun la yamassuna fiha lagub. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada kami, pilih di antara hamba-hamba kami.
Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang berlomba dalam berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga adn. Mereka masuk ke dalam. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar maha mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga di dalamnya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa maha benar Allah dengan segala firman. Baik Ibu dan Bapak, Tuyufur Rahman, Tuyufur Rahim, yang sama-sama berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di kajian malam-malam Lailatul Qadar ini, di malam ganjil yang ketiga, insya Allah nanti akan dipandu bersama Ustaz Gun Sihabudin yang akan menyampaikan kajian tentang Al-Quran Dusturun, Al-Quran Panduan, Al-Quran Tujuan Kami, dan Al-Quran sebagai GPS buat kehidupan ibu bapak kita semua. Tapi sebelumnya sudah bergabung juga Bunda kita, mudah-mudahan beliau sehat. Ada Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda. Sebelum Ustadz Gun, mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan setidaknya sepatah dua patah kata. Jika berkenan. Assalamualaikum Bunda Empet. Sepertinya menyimak saja Ustadz tentunya. Ayamu. Alhamdulillah. Maaf Ibu diganggu ya. Sehat Bun? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ini posisinya di masjid juga ya, bentrokan. Juga. Mudah-mudahan bisa menyampaikan sesuatu Bunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ngelitikan hati. Waalaikumsalam. Para jemaah Kalipah yang saya hormati dan saya sayangi, alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi lagi dalam rangka menyambut malam 25 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini dapat kita simak bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kamu sekalianmu. Para jemaah yang saya muliakan, hari ini betul-betul judulnya sangat baik sekali karena di bulan Ramadan itu tempat waktu turunnya Al-Quran. Mari kita simak bersama semua yang hari ini disampaikan oleh Ustadz Gun dan kemudian karena Quran itu sebagai petunjuk dan hudan lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Marilah kita simak bersama, kemudian nanti aktualisasikan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya dari Allah, serta dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Para jemaah, sekali lagi saya sampaikan, malam Idul Fitri berdoalah, karena malam itu doa diijabah oleh Allah. Terimalah ibadah saum kami, terimalah infak zakat sedekah kami, terimalah baca Al-Quran kami, dan terimalah sholat tarawih dan sebagainya, dan temukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih, semoga sehat ya. Dilindungi Allah, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di malam-malam Lailatul Qadar ada sebuah doa yang sangat bagus. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu fa'fu anna. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, ini kalau
salah satu yang bisa memberikan semua. Assalamualaikum Ustaz Gun Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih posisi di masjid juga? Di masjid. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kita akan berangkat di tanggal 6 Mei ya. Insya Allah. Harus Insya Allah. Tadi tanggal 3, besok tanggal 25 ada Ustaz Dadan yang berangkat umroh. Disambung tanggal 29 Ustaz Aang yang berangkat. Tanggal 3 Ustaz Dedi bersama Kang Dea. Kang Dea juga akan berangkat di tanggal 3. Ya, Ustaz Gun Gun di tanggal 6. Dan itu adalah lalu disambung tanggal 13 Mei bersama Ustaz Komarudin Khalil dan bergabung nanti. Ya. Di penghujung nanti ada beberapa informasi terkait dengan umroh dan haji. Insya Allah nanti bisa. Kepada Ustaz tentang Al-Quran Dusturun. Ya. Ibu Bapak silakan disimak, dicatat. Kalau ada pertanyaan boleh lewat chat atau nanti di raise hand. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ustaz. Ya, baik. Terima kasih ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatu iman a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati sisa-sisa jamuan Allah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala menerima setiap amalan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan sisa-sisa Ramadan yang masih ada bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena sejatinya ikhwatu iman, orang yang berhasil adalah orang-orang yang menutup amalnya dengan kebaikan. Sebagaimana salah satu diajarkan oleh Nabi SAW kepada Anas bin Malik, kata beliau, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khairu ayyami yauma alqaq. Ada 3 yang diminta oleh Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah umur terbaikku itu di penghujungnya. Jadikanlah amalan terbaikku itu di penutupannya. Dan jadikanlah hari terbaik adalah hari ketika aku berjumpa dengan Engkau. Dan ini ikhwatu iman azani Allah bisa kita dapatkan ketika kita menjalani saum dengan benar, saum dengan baik, sebagaimana kata Nabi SAW, lis-saimi farhatan. Bagi orang yang saum itu terdapat 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika kita bertemu dengan iftar, baik itu iftar harian ataupun iftar nanti ketika Idul Fitri. Yang kedua kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Rob kita, dengan Tuhan kita. Ya. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala. Ma huwa, apa itu? Yakni yauma alqaka rabbuk. Ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita. Dan kita berharap ikhwatu iman semoga kita semua bisa menikmati kenikmatan yang luar biasa ya yang akan diterima oleh para penghuni surga yang
khusus, tentu saja tidak setiap orang bisa menikmatinya. Sebentar. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung ujungnya. Kita sudah masuk hari yang ke-25, artinya kita sudah mau masuk finish. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berguguran di tengah jalan. Euforia kita hanya sebatas 10 hari pertama, masuk 10 hari kedua, 10 hari ketiga, justru kita menjadi orang-orang yang berguguran. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang seperti itu. Apalagi nanti ketika keluar dari bulan Ramadan, kita lupa apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Makanya ikhwatu iman azani Allah, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan terbaik kita ketika kita mengingat kembali bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan wal furqan. Sebagai petunjuk bagi kita dan juga sebagai pembeda. Nah, kita bisa baca kembali ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadzmu. Di ayat 31 Allah Ta'ala mengatakan wallazi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Alkitab, Al-Quran, itulah yang benar. Dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dan ini bisa kita lihat ya, bahwa Al-Quran diwahyukan sebagai petunjuk bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditegaskan kembali di ayat berikutnya. Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Namun sayangnya ikhwatu iman, kata Allah, faminhum zalimul li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba melakukan kebaikan atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, kalau kita ambil hikmah dari ayat ini, maka kita sebagai kaum muslimin, ini sudah Allah tetapkan sebagai istafaina min ibadina. Allah sudah menetapkan kita semua sebagai hamba-hamba yang terpilih. Atau istilahnya al-mustafun al-akhyar, hamba-hamba Allah yang terpilih. Jadi Al-Quran ini anugerah terbesar, nikmat terbesar. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara nikmat terbesar yang diberikan kepada kita kaum muslimin selain iman dan Islam, kemudian Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat terbesar bagi kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi. Dan Nabi Muhammad ini menjadi nabi terbaik karena salah satu penyebabnya adalah diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, salah satu nikmat terbesar bagi umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti baik. Ya. Segala yang berkaitan dengan Al-Quran pasti itu baik. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Kenapa Ramadan disebut bulan yang terbaik? Karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam yang terbaik? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi yang terbaik? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran.
Manusia yang terbaik, kata Nabi SAW, man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Manusia yang terbaik adalah manusia yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya, mengajarkannya kembali. Ini luar biasa ikhwatu iman. Makanya kita ini sudah Allah sebut sebagai al-mustafun al-akhyar. Cuman sayang, ada di antara orang-orang yang sudah Allah pilih itu mengkhianati keberadaannya sendiri. Makanya Allah sebut zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsih. Menzolimi diri mereka sendiri. Artinya apa? Petunjuknya sudah ada, tetapi tidak diamalkan. Sama seperti kita diberikan pisau untuk membelah atau mengupas buah, tapi pisau itu tidak kita gunakan. Maka apalah artinya pisau tersebut? Tidak memberikan manfaat apa-apa. Nah begitu pula Al-Quranul Karim yang begitu indah kandungannya. Itu bisa kita buka ya isinya dan bisa mendapatkan berbagai macam hikmah, ribuan hikmah yang terus-menerus akan berlanjut sampai akhir zaman. Tapi kalau tidak pernah kita buka, tidak pernah kita manfaatkan, maka Al-Quran tersebut hanya sebatas kitab biasa saja. Nah makanya orang-orang ini disebut zalimun li nafsi. Makanya ikhwatu iman azani Allah, zalimun li nafsi ini, kalau misalkan kita baca ayat selanjutnya, ya Allah sebut jannatu adni yadkhulunaha. Jadi al-mustafun al-akhyar itu disebut sebagai huwal fadlul kabir. Mendapatkan karunia yang sangat besar. Jadi pemahaman minimalnya bahwa zalimun li nafsi, sekalipun mereka zalimun li nafsi, mereka akan tetap masuk surga. Ya, mereka akan tetap masuk surga. Tapi tidak ada jaminan langsung masuk surga. Mungkin nyangkut dulu di neraka. Kenapa? Karena zalimun li nafsi. Jadi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, orang Islam itu masuk surga tetapi dibagi dalam 3 keadaan. Yang pertama, ada orang yang masuk Islam itu, masuk surga itu hisaban wa azaban. Dihisab dan juga diazab. Diazab ini, kata ahli mufassir, itu bermakna diadab. Mu'addibin, bukan mu'azzibin. Tapi orang Islam, kalau masuk neraka, itu diadab. Ya, istilah azabnya itu adab. Dipantaskan. Gitu. Makanya fungsi neraka itu ada 2. Mu'azzibahum lil kafir, mu'azzibahum lil mu'min. Ya. Mu'azzibahum itu mengazab mereka yang kafir, kemudian mu'addabahum lil mu'min, mengadab mereka yang mukmin, diadab, dipantaskan. Nah ini zalimun li nafsi. Mereka karena menzalimi diri mereka sendiri, sehingga mereka dihisab dulu dan diazab dulu. Karena ketika di dunia, banyak perintah-perintah yang tidak Allah kerjakan, dan juga banyak larangan-larangan Allah yang mereka langgar. Tetapi mereka masih tetap sebagai seorang muslim. Kemudian wa minhum muqtasid, di antara mereka ada golongan pertengahan. Ya, ketaatan sama artinya gini. Mereka melakukan ketaatan tapi mungkin hanya sebatas kewajiban-kewajiban saja. Ini hisaban wala azaban. Kata Siti Aisyah, mereka dihisab tapi tidak sampai diadab. Ya, mereka dihisab tapi tidak sampai diazab. Minimalis, golongan-golongan minimalis. Artinya ibadahnya hanya sebatas yang wajib-wajib saja. Dia tidak mengerjakan yang haram. Dia meninggalkan yang haram. Beda dengan yang zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi masih melanggar yang haram. Masih melanggar larangan-larangan. Tapi kalau muqtasid ini, dia melakukan perintah-perintah Allah tapi hanya sebatas yang wajib-wajib saja. Sementara yang sunnah-sunnah masih keteteran. Ya, banyak sekali di antara kita mungkin menganggap yang sunnah itu untuk ditinggalkan. Dan sering saya ingatkan dalam setiap kesempatan, orang dulu salafus salih, mereka mengamalkan sunnah karena mereka tahu bahwa itu sunnah. Ya, jadi mereka mengamalkan sunnah karena mereka tahu bahwa itu sunnah. Sementara kita banyak meninggalkan sunnah justru karena tahu bahwa itu sunnah. Ya ini kan cuma sunnah, gitu. Contoh sederhana misalkan, amalan minimalis bagi seorang muslim
Itu yang pertama, ikhwatul iman, dia bisa sholat 2 rakaat setiap pagi. Ya, dari antara antara syuruk dengan duhur itu ada sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat duha. Ini minimalis. Nah, kalau sabikun bil khair, kriteria yang ketiga dia akan melakukannya. Sabikun bil khair itu akan melakukannya. Nah, sementara muktasid, ya mungkin dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena hukumnya sunnah, gitu. Ini kan cuma sekedar sunnah. Nah, ini perhatikan bagaimana posisi kita. Apakah termasuk zalimun li nafsih? Apakah termasuk muktasid atau sabikun bil khairat? Nah, kemudian kata Nabi SAW, amalan minimalis itu saum 3 hari dalam setiap bulan. Bukan ayyamul bid loh. Ayyamul bid itu mungkin sebagian orang berat. Kenapa? Karena harus berturut-turut. Tapi 3 hari ini, pokoknya dalam sebulan, minimal ada 3 hari kita melakukan ibadah saum. Terserah apakah itu Senin, kemudian Senin berikutnya kita lebaran, ya, atau Kemis, kemudian Kemis berikutnya kita lebaran, terserah. Apakah itu saum mutlak, tidak mesti Senin, tidak mesti Kemis. Yang penting tidak khusus di hari Jumat, tidak khusus di hari Sabtu. Nah, ini 3 hari dalam sebulan. Ini minimalis, ini pesan Nabi SAW. Nah, orang yang sabikun bil khairat, dia akan melakukan amalan-amalan yang minimalis tersebut. Ya, dia tidak akan meninggalkan amalan-amalan yang kita anggap itu sebagai hanya sebatas sunnah saja. Contoh lain misalkan ikhwatu iman, ini bulan Ramadan. Salah satu sunnah para salafus saleh dan juga Nabi serta para sahabatnya, di setiap sahur mereka banyak-banyak beristighfar. Dan ini termasuk da'bus salihin. Ini termasuk da'bul muttaqin. Kebiasaannya orang salih, kebiasaan orang muttaqin. Ya, jadi memohon ampun di waktu sahur ikhwatu iman, ini merupakan da'abnya, merupakan budayanya orang salih, budayanya orang yang bertakwa. Ini kan seperti amalan yang ringan ikhwatu iman. Kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Al-Quran menyebutkan itu. Ini tertera di dalam Al-Quran. Nah, sabikun bil khairat. Orang yang mewarisi Al-Quran di kategori ketiga, sabikun bil khairat, dia akan melakukan amalan sekecil apapun tadi. Walaupun hanya sebatas istighfar di waktu sahur. Tapi orang-orang muktasid, apalagi zalimun li nafsi, dia akan mengabaikan keutamaan ini. Padahal ini da'budnya orang solihin, ya, budayanya orang solihin, adabnya orang muttaqin, kebiasaannya orang muttaqin. Istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Nah, kenapa di 10 hari terakhir kita diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, jika aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Ternyata doa yang sangat pendek. Nabi tidak mengajarkan doa yang banyak-banyak, yang panjang-panjang, tapi doa yang sangat pendek sekali. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kita minta kemaafan dari Allah? Kenapa kita minta maghfirah dari Allah? Karena maghfirah atau afu itu menjadi proteksi bagi kita. Proteksi untuk menutupi aib-aib kita di hadapan manusia. Seperti Muhammad bin Wasi mengatakan, "Lau kana liz-dzunubi rih." Seandainya dosa itu berbau, ma qadar ayyajlisa indi, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk dekat-dekat denganku kalau dosa itu berbau. Nah, makanya orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ikhwata iman, Allah akan tutupi dosa-dosanya. Kemudian Allah akan tutupi dari akibat perbuatan buruknya itu. Maksudnya apa? Allah tidak akan menyiksa dia. Inilah maghfirah. Sebagaimana mighfar yang digunakan Rasulullah dan para sahabatnya untuk melindungi kepalanya. Jadi mighfar itu penutup kepala yang tidak hanya menutupi kepala dari sinar matahari, misalkan seperti topi, tapi juga melindungi dia dari serangan-serangan musuh dari anak panah yang nyasar misalkan ke kepalanya.
Nah, begitu pula dengan maghfirah, tidak hanya sekedar menutupi dosanya, tetapi juga menutupi akibat buruk yang nanti akan diterima dari dosa tersebut. Makanya ikhwatu iman azzani Allah, pernah dikisahkan Nabi Musa alaihi salam ketika itu Bani Israel diuji dengan kekeringan yang sangat panjang. Kemudian Nabi Musa, kalau di dalam syariat kita mengadakan sholat istisqa. Dikumpulkanlah kaumnya Nabi Musa Bani Israel di sebuah lapangan. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi Musa termasuk salah satu dan Nabi Musa adalah salah satu nabi yang digelari dengan kalamullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ketika Nabi Musa berdoa dengan penuh kesungguhan, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Musa, bagaimana mungkin aku akan mengijabah doa-doamu, sementara ada satu di antara umatmu itu melakukan perbuatan dosa selama 40 tahun. Selama 40 tahun dan dia belum memohon ampun. Dan dia belum meminta ampunan kepadaku. Maka sesungguhnya rizki yang akan aku turunkan dari langit itu tertahan karena dosanya." Ini luar biasa ikhwati iman. Bagaimana akibat dosa bisa menahan keberkahan kehidupan kita di dunia. Maka seketika Nabi Musa alaihi salam langsung berbalik kepada kaumnya. "Wahai kaumku, siapa di antara kalian yang telah melakukan dosa selama 40 tahun, berdirilah. Karena dengan sebab dosa orang ini, maka kita tertahan dari keberkahan yang datang dari langit." Ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf, "Lau kana min ahlil qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya ahlul qura itu penduduk satu negeri beriman, bertakwa, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau iman dan bertakwa. Nah, maghfirah ini, ampunan ini, kenapa disebut sebagai kebiasaan orang yang bertakwa? Karena tadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Nah, makanya ketika itu Nabi Musa belum selesai berbicara, tiba-tiba hujan turun. Seketika hujan turun, ikhwata iman. Kemudian kata Nabi Musa, "Ya Rob, aku belum selesai berbicara. Dan belum ada orang yang menunjukkan, menampakkan batang hidungnya mengakui dosa-dosanya selama 40 tahun tersebut. Tapi kenapa engkau bersegera menurunkan air hujan?" Maka kata Allah, "Wahai Musa, sesungguhnya orang itu telah mengakui dosa-dosanya. Sesungguhnya orang itu sudah tersungkur mengakui kehilafannya dan dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala dan dia sudah bertobat kepadaku." Kemudian kata Nabi Musa, "Ya Rob, yang mana orangnya?" Kemudian kata Nabi Musa kata Allah Ta'ala, "Wahai Musa, selama 40 tahun dia dalam keadaan berdosa, aku tutupi aib-aibnya. Tidak aku bukakan kepadamu. Maka bagaimana mungkin setelah dia bertaubat, kemudian aku umbar dosa-dosanya kepadamu. Maka engkau tidak perlu tahu, wahai Musa. Maka dia lebih pantas untuk ditutupi dosa-dosanya setelah dia bertobat. Sementara dulu selama 40 tahun tidak ada yang tahu dosa-dosa." Ini luar biasa ikhwatu iman. Ya, bahwa maghfirah, kalau orang sudah mendapatkan maghfirah, maka Allah akan tutupi dosa-dosanya. Tidak diketahui. Dan juga Allah akan menutupi akibat buruk dari dosa-dosa tersebut. Allah bukakan pintu rizki. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran, surah Nuh, surah yang pendek ya, Allah Ta'ala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Ini perkataan Nabi Nuh kepada umatnya. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Katakanlah, mintalah kalian istighfar. Katakanlah istighfar, astagfirullah. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit sebagai simbol rizki. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah akan berikan harta yang banyak bagi kalian. Wa banin, dan juga anak. Allah akan berikan harta yang banyak dan juga anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan jadikan sumber pengairan yang
yang banyak. Ini luar biasa ikhwatin istighfar ini. Makanya wajar kalau ada cerita dari Hasan Al-Basri ketika beliau didatangi oleh 3 orang yang berbeda dengan pertanyaan yang berbeda, tapi jawabannya hanya satu saja, mohonlah ampun kepada Allah. 3 pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Yang satu bertanya tentang keadaan wilayahnya, negerinya, yang kekeringan begitu lama. Kata Hasan Al-Basri, mohonlah ampun. Yang kedua, satu keluarga yang kesulitan hidupnya, kesulitan rizkinya. Maka Hasan Al-Basri bilang, banyaklah memohon ampun. Kemudian yang ketiga, dia mengeluhkan tentang pernikahan yang sudah lama tapi belum dikaruniai anak, maka jawabannya mohonlah ampun. Nah ini hikmah dari memohon ampun. Sehingga muridnya terheran-heran, wahai Syekh, kenapa engkau memberikan jawaban yang sama dengan dari pertanyaan yang berbeda? Hanya mohonlah ampun. Ya tadi ayatnya di dalam Quran surah Nuh tadi, ya, karena istighfar itu bisa membukakan rizki dari langit, yang memberikan harta yang banyak, memberikan anak yang banyak, memberikan kebun yang lebat, dan juga sumber pengairannya. Wa jannatin anhar. Ya. Nah ini ikhwati iman azzani Allah. Ini orang yang sabiqun bil khairat. Makanya orang-orang yang sabiqun bil khairat ini adalah orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran, petunjuk hidup kita ada di situ semuanya. Al-Quran itu disebut sebagai minhaj wa nurul hayah. Minhaj itu artinya manhaj itu pedoman, ya, atau dustur, yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, yang mengarahkan kita kepada keberuntungan. Al-Quran nanti di akhirat akan menjadi syafi' yaumil qiyamah, akan menjadi penolong kita yang akan menggenapkan kekurangan-kekurangan kita nanti di yaumil qiyamah. Di dunia dia menjadi petunjuk hidup, di dunia dia menjadi benteng, ya di akhirat dia akan menjadi syafi'. Sebagaimana kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap di ashabi. Bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Dan luar biasa nih ikhwatu iman. Ada sebuah hadis yang menggandengkan antara saum dengan Quran. Ya, makanya luar biasa nih orang kalau di bulan Ramadan dia jauh dari Al-Quran. Luar biasa nih orang ini. Kalau di bulan Ramadan dia tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Orang macam apa itu? Gitu. Ya, ini harusnya menjadi sebuah keheranan. Kalau di bulan Ramadan dia tidak sama sekali bersentuhan dengan Al-Quran. Mau disebut muslim seperti apa itu? Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Giroh kita terhadap Al-Quran harusnya tinggi. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i dia bisa mengkhatamkan 60 kali dalam sebulan? Bapak Ibu nggak perlu nanya bagaimana caranya. Karena kalau sudah dilakukan, Allah akan kasih keberkahan. Ya samalah seperti kita ikhwatu iman. Kita memiliki waktu 24 jam sama, tapi produktivitas kita berbeda. Dari subuh misalkan sampai syuruk, ada orang tidak melakukan apa-apa, waktunya sama. Ya 1,5 jam dari subuh sampai syuruk itu. Tapi ada orang-orang yang dari subuh sampai syuruk itu dia bisa mengkhatamkan zikir pagi. Maksudnya selesai zikir pagi. Kemudian dia bisa mengkhatamkan 1,5 juz sampai 2 juz. Sementara ada orang-orang yang waktunya nguap begitu saja. Nguap begitu saja, nggak ada faidahnya sama sekali. Jadi kalau kita masih disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faidahnya, maka takutlah kita. Sebagaimana ungkapan Hasan Al-Basri beliau mengatakan, min alamat i'radallahu 'anil 'abd, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba ikhwatu iman, ayyaj'alahu syugulahu fima la ya'ni. Allah jadikan kesibukannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau waktu kita lebih banyak habis untuk sesuatu yang tidak ada faidahnya sama sekali, ya ini tanda bahwa Allah berpaling dari kita. Makanya setiap detiknya berharga.
Setiap helaan nafas kita berharga. Istighfar kita dinilai, tasbih kita dinilai. Ya, setiap waktu yang ada kalau digunakan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah ini luar biasa. Nah, makanya wajar kalau di bulan Ramadan banyak orang-orang yang ta'amul dengan Al-Qur'an intensitasnya lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, pertanyaan yang besar adalah ketika seseorang masuk bulan Ramadan tapi dia cuek-cuek saja dengan Al-Qur'an, nah ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan besar. Sementara ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh terdahulu, begitu masuk bulan Ramadan, hampir hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Ahli hadis, mereka rujuk kepada Al-Quran. Ahli fikih, mereka meninggalkan kajian fikihnya, bergabung dengan Al-Quran. Makanya ada satu hadis yang menarik ikhwatu iman. Kata Rasulullah SAW, As-siyam wal Quran. Saum dan Al-Quran yashfa'an. Dua-duanya akan memberikan syafaat lil abdi, bagi hamba-hambanya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam. Saum itu akan mengatakan, ay Rabbi, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu ta'am wasyahwat bin nahar. Wahai Rabb, sesungguhnya aku ini telah menahan si hamba ini dari makan dan juga dari syahwatnya di waktu siang. Fasyafi'ni fih, maka izinkan aku berikan syafaat untuknya. Yaqulul Quran. Kemudian Al-Quran nanti akan berkata, Rabb, wahai Tuhanku, manatuhun naum bil lail. Aku telah menahan tidurnya di malam hari ya Rabb. Fasyafi'ni fih, maka izinkan aku memberikan syafaat. Fayashfa'an, maka Allah izinkan dua hal ini, Al-Quran dan saya memberikan syafaat kepada ashabnya, kepada sahabat-sahabatnya. Makanya ikhwatu iman, rugi kalau kita di bulan Ramadan kita tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Dan sebaik-baik membaca Al-Quran, sebagaimana hadis ini adalah di malam hari. Bukan berarti tidak boleh di siang hari, tapi malam hari adalah waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Makanya bagi teman-teman yang beriktikaf di masjid, ya, maka sibukkanlah diri kita dengan membaca Al-Quran. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, barakatud dunya wal akhirah, keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Wa nur, dan cahaya fil ard, di bumi. Wadzakhuru fis sama, dan juga simpanan nanti di langit. Jadi bacaan Al-Quran itu ikhwata iman. Karena Al-Quran ini sebagai dustur kita, sebagai pedoman hidup kita, maka kewajiban kita yang pertama adalah membacanya. Ya, jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu kan ada 4. Kalau kita singkat ada 4 T. Ya. Tilawah, tadabbur, tatbiq, dan juga tahfiz. 4 T ini. Nah, tahapan yang pertama adalah tilawah. Nah, tilawah ini, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, itu barakatud dunya wal akhirah. Akan mendatangkan keberkahan dunia dan juga keberkahan akhirat. Wa nur fil ardi, kemudian membaca Al-Quran itu akan menjadi cahaya di muka bumi ini. Menjadi cahaya yang akan menerangi kita selama kita di bumi ini. Wa dzakhara fis sama, dan juga akan menjadi simpanan kebaikan kita nanti di langit. Abu Dzar radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, awsani, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka kata Nabi SAW, alaika bitaqwallah. Engkau harus benar-benar takut kepada Allah. Fa'innahu ra'sul amri kullah. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah itu ra'sul amr, pangkal dari segala urusan. Alaika bitaqwallah. Takwa ini rasa takut. Dengan ketakutan itu kita menjalankan segala macam ketaatan. Dengan rasa takut itu kita meninggalkan semua larangan. Ketaatan ala nurin minallah. Ketaatan di sini atas petunjuk Allah, bukan ketaatan menurut kita. Bukan ketaatan asal-asalan taat kelihatan bagus, bukan.
tapi ketaatan yang disandarkan kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Karena banyak sekali kita menganggap itu sebagai bentuk ketaatan, sering sekali kita menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, tapi ingat, dalam beragama itu dasarnya perintah, bukan larangan. Ya, jadi orang bertakwa itu melakukan ketaatan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, bukan melakukan ketaatan berdasarkan persepsi pikiran kita, menurut kita baik, bukan. Contoh misalkan yang banyak kita lakukan, ini contoh sederhana ya. Maaf nih ya, kalau kita boleh memberikan sebuah contoh, banyak di antara kita yang menganggap bahwa tabur bunga di kuburan misalkan itu sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Karena disandarkan kepada hadis Nabi yang ketika itu Nabi melewati sebuah kuburan, marra Rasulullah SAW berkabar. Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah meletakkan pelepah kurma yang masih basah diletakkan di situ. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni kubur ini sedang diazab karena dua hal yang sangat ringan, dua hal yang sepele. Apa? Bainal fam, ya, di antara karena kedua lidahnya, gitu kan? Kemudian karena kemaluannya, kencing sembarangan. Itu kan dua hal sepele ya, karena namimah ya, dua lidahnya, dua bibirnya, dan yang keduanya karena kencing sembarangan. Nah, mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, semoga Allah ringankan siksanya. Jadi ada ilatnya, ikhwatul iman, ada sebabnya. Jadi Nabi SAW meletakkan pelepah kurma itu, kenapa? Karena penghuni kubur itu sedang diadab, sedang disiksa. Nabi melakukan tersebut biar apa? Biar diringankan, gitu. Nah, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa dengan menabur bunga itu bisa meringankan adab. Berarti kita bersuuzon tuh kepada penghuni kubur itu. Karena yang tahu bahwa seseorang di dalam kubur itu kan siapa? Gak ada yang tahu. Nabi mendapatkan wahyu. Tidak semua amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bisa ditiru oleh kita. Gak semuanya, ikhwatul iman. Nah, jadi tidak semua ketaatan, ya, menurut kita baik, itu belum tentu sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Ya, jadi jangan sampai kita itu melakukan ketaatan hanya baik menurut persepsi kita. Padahal orang yang bertakwa itu sekali lagi orang yang melakukan atau menjalankan perintah-perintah Allah ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk, berdasarkan cahaya dari Allah dan juga sunnah Rasulnya. Begitu pula ketika mereka meninggalkan segala macam kemaksiatan, itu pun atas petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ikhwatu iman azani Allah. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Kata Abu Dzar, zidni, tambahkan ya Rasulullah. Jadi wasiat Nabi kepada Abu Dzar itu apa? Alaika bitaqwallah, yang pertama, ya tetaplah engkau bertakwa kepada Allah dengan definisi takwa yang tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW ketika Abu Dzar meminta tambahan, alaika bitilawatil Qur'an. Alaika bitilawatil Qur'an. Jagalah oleh engkau tilawatil Al-Qur'an. Jaga oleh engkau tilawati Al-Qur'an. Makanya ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fi syahr. Bacalah Al-Qur'an dalam sebulan. Jadi sebulan itu sebetulnya minimalis, ikhwatul iman. Sebulan itu minimalis. Baca Al-Quran, khatam sebulan itu sangat minimalis. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi SAW. Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah oleh kalian Al-Quran satu bulan, khatam satu bulan. Dan itu bukan pekerjaan yang susah sebetulnya mah. Cuman butuh konsistensi saja. Butuh konsistensi. Ya, butuh azam yang kuat. Kalau kita bisa menyisihkan waktu 10 menit sehabis sholat, maka kita akan mendapatkan 1/5 juz. Kita akan mendapatkan 1/5 juz. Kalau 10 menit sehabis sholat kita konsisten. Cuman masalahnya kan kita lebih banyak disibukkan oleh hal-hal yang tadi tidak bermanfaat. Nah, makanya kita harus khawatir kalau kita tidak sanggup membaca Al-Quran
khotam dalam 1 bulan, ikhwati iman, maka berikanlah tanda tanya besar akan diri kita ini. Kita ini termasuk golongan yang mana? Toh begitu sulitnya kita menyisihkan waktu 10 menit sehabis sholat, sejam dalam sehari penuh, sejam loh. Sejam dalam sehari penuh kalau kita ingin mengkhatamkan 1 jam, artinya 24 jam kita minta 1 jam sisihkan untuk tilawah Al-Quran. Tapi kalau kita tidak bisa, kita ini golongan macam apa, ikhwati iman? Padahal itu adalah amalan yang paling minimalis. Kata Nabi SAW, alaika bi qiraatil Qur'an atau alaika bi tilawatil Qur'an. Jagalah oleh kalian tilawah Al-Qur'an. Fa innahu nurul laka fil ardh. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu menjadi cahaya bagi engkau di muka bumi ini. Al-Qur'an akan menjadi cahaya bagi engkau di muka bumi ini. Ada sebuah cerita, ikhwati iman. Ini kisah nyata. Kawan saya, dia punya kawan lagi ya. Jadi bukan kawan saya langsung, kawan saya punya kawan. Kawan saya ini dia mendapatkan beasiswa ke Pakistan. Begitu tiba di bandara, dia kehabisan bekal, nggak punya bekal sama sekali, nggak punya uang sama sekali. Dia tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Akhirnya dia baca Al-Quran di situ. Itu bukan sengaja baca Al-Quran, tapi memang kebiasaan dia baca Al-Quran. Dia baca aja gitu. Baca Al-Quran. Ternyata nggak tahu apakah itu kebiasaan orang-orang kota. Jadi dianggapnya kalau orang sedang baca Quran, itu kayak apa ya? Mungkin kayak ngamen mungkin ya. Mungkin wallahu ta'ala alam. Tapi banyak sekali orang yang memberikan uang kepada dia. Ini kan luar biasa, ikhwati iman. Bukan berarti dijadikan Al-Quran sebagai mata pencarian bukan ya maksudnya. Tapi ketika di kondisi-kondisi tertentu, kalau orang kaitannya dengan Al-Quran luar biasa, sehingga Allah bisa memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Ini luar biasa. Dari bacaannya saja Allah sudah memberikan apa? Nurul laka fil ardh. Cahaya di muka bumi ini, gitu. Kemudian wa dukharul laka fis sama, kata Nabi SAW. Wa dukharul lak, menjadi simpanan nanti di langit. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ingat itu akan menjadi simpanan dia di langit. Makanya ikhwatu iman, jangan pernah kita terprovokasi oleh sebagian orang yang mengatakan ngapain baca Al-Quran kalau tidak ditadaburi. Betul, tadabur itu kewajiban kita selanjutnya. Tapi baca Al-Qurannya saja itu sudah merupakan bagian dari ibadah. Saya tanya, siapa yang tahu arti dari Alif Lam Mim? Gak ada yang tahu. Sekalipun Nabi SAW tidak tahu apa itu arti Alif Lam Mim. Nabi tidak tahu itu apa arti Alif Lam Mim. Betul tidak? Tapi Nabi menjadikan Alif Lam Mim sebagai sebuah permisalan. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka itu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan tersebut akan dikalikan 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Padahal alif lam mim tidak ada yang tahu artinya. Artinya apa? Al-Quran, kalau dibaca sekalipun kita tidak mengerti artinya, ikhwati iman, itu akan jadi kebaikan. Dan ingat, dalam Quran suratul Rahman ayat 40, Allah Ta'ala mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Artinya, kalau tilawah kita diterima oleh Allah, menjadi 1 kebaikan, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa bersemangat mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Balasan dari tilawah yang kita lakukan. Jadi kebaikan yang kita kerjakan, kalau kita ingin tahu pahalanya ada atau tidak, kalau kita ingin tahu bagaimana pahala dari amalan-amalan kita tersebut, maka lihat setelahnya. Jadi kalau kita sudah tilawah, kemudian diberikan kesenangan, ya, kenikmatan, kemudian Allah berikan jalan
kebaikan yang lain sehingga kita mau mentadabbur, itu pertanda tuh bahwa tilawah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Karena balasan kebaikan dari amal saleh seseorang adalah kebaikan setelahnya. Kebaikan setelahnya. Ikhwatu iman azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Manittaba'a kitaballah hudahullahu minadh dhalalah." Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang mengikuti kitabullah, hudahullah, maka Allah akan berikan dia petunjuk minadh dhalalah, dari segala macam kesesatan. Wa waqa'u su'al hisab yaumal qiyamah, dan Allah akan proteksi dia dari hisab yang buruk nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, ya kalau kita mempelajari, mentadaburi tadi setelah kita membacanya, ya kalau tilawah kita diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan taufik kita untuk mentadaburinya, mengikuti ajaran-ajarannya. Maka kata Ibnu Abbas, Allah akan memberikan dia petunjuk dari segala macam kesesatan. Wa waqahu su'al hisab, Allah akan memproteksi dia dari hisab yang buruk nanti pada hari kiamat. Sebagaimana di dalam Quran surah Thaha ayat 123, Allah Ta'ala mengatakan, Thaha surah ke-20 ayat 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim, fala yadhill, maka dia tidak akan pernah tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan pernah celaka. Dia tidak akan pernah celaka, ikhwati iman. Kenapa? Karena orang yang bergaul dengan Al-Quran, orang yang berta'amul dengan Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai dusturnya, pedoman hidupnya, itu kan dianggap sebagai ahli dan min ahlillah. Menjadi apa? Menjadi keluarganya Allah. Tidak mungkin kalau Allah akan melukai, mencederai keluarganya. Kalau ada seseorang, misalkan, kemudian dia punya keluarga yang dicintainya, keluarga yang dikhususkan, apakah mungkin dia akan mencederai keluarga tersebut? Maka jawabannya tidak mungkin. Begitu pula dengan Ahlul Quran. Ahlul Quran itu ikhwatu iman adalah keluarganya Allah. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Qal, keluarganya Allah itu Ahlul Quran. Keluarganya Allah itu adalah Ahlul Quran, ahli Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Dia adalah keluarga Allah yang khusus. Ini luar biasa, ikhwati iman. Jadi, yang nggak ada pilihan bagi kita. Nggak ada pilihan bagi kita. Allah sudah memilih kita jadi al-mustafun al-akhyar. Allah telah memilih kita menjadi orang-orang terbaik, orang-orang terpilih. Maka jangan khianati pilihan Allah kepada kita dengan kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai mahjuro, kata Nabi SAW. Di dalam Quran surah Al-Furqan, Nabi kan pernah mengeluhkan umatnya. Kata Nabi, "Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, kata Nabi. Sedih kita baca itu, ya. Kalau kita baca ayat ini sedih ini. Jangan-jangan yang dikeluhkan oleh Nabi itu kita. Karena kita jarang sekali bergaul dengan Al-Qur'an. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan termasuk orang yang menghijrah Al-Qur'an, menjauhi Al-Quran adalah mereka yang tidak khatam selama 1 bulan. Tersungkur kita, nangis kita. Ya, kadang kalau saya baca ayat itu, ya itu seperti kita itu dicambuk-cambuk gitu loh, dipukul-pukul. Ya Rasul mengeluhkan keadaan kita, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Karena kita berpikir jangan-jangan kita yang dikeluhkan oleh Nabi itu. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura itu ditinggalkan. Nah, makna mahjura, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satunya adalah mereka tidak khatam membaca Al-Quran dalam 1 bulan. Coba bayangkan.
Jadi bagaimana kalau kita Ramadan saja kita nggak pernah membaca Al-Quran? Disebut apa kita? Mungkin level kita jauh daripada mahjura ikhwati ini. Sedih kita kalau baca ayat itu. Makanya kata Allah apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan musuh-musuh dari para nabi itu kalangan mujrim. Orang-orang mujrim banyak dosanya. Dan ini kita harus takut juga nih. Kalau kita sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, jangan-jangan kita ini orang mujrim. Karena yang menghalangi kita dari Al-Quran, apa? Kalau bukan dosa-dosa kita, apa lagi? Kalau kita susah bergaul dengan Al-Quran, ikhwatul iman. Kalau kita sulit membaca Al-Quran, ya baru selembar kita juga sudah sulit, baru satu ayat kita sudah sulit. Tidak ada yang menghalangi kita untuk membaca Al-Quran kecuali dosa-dosa kita. Waliyadzubillah. Ya. Jadi kalau kita sulit membaca Al-Quran, sekali lagi, tidak ada yang menghalangi kita kecuali dosa-dosa kita. Makanya kata Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita bersih, maka tidak ada yang kalau hati kita bersih, maka tidak mungkin kita bosan dengan kalam-kalam Allah. Jadi kata Utsman bin Affan, ya lau taharat qulubuna, seandainya hati kita bersih, ma syabi'at min kalamillah, ma syabi'at min kalamillah. Kita tidak akan pernah bosan dengan kalam-kalam Allah, ikhwatul iman. Jadi apa yang menghalangi kita untuk bergaul dengan Al-Quran kalau bukan dosa-dosa kita? Karena Al-Quran ini suci. Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran ini asdaqul hadis. Ya, ucapan yang terbenar. Ucapan yang terbenar. Ucapan yang terbenar. Gak ada ucapan yang lebih benar daripada Al-Quran. Artinya tidak mungkin Al-Quran itu bercampur dalam hati seseorang yang banyak dosanya, yang banyak gilnya, yang banyak kotorannya. Gak mungkin, ikhwatul iman. Jadi kalau kita susah, ya kalau kita sulit untuk membaca Al-Quran, yang mentadabbur Al-Quran, maka tanyalah diri kita. Tanyalah diri kita. Seberapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan? Seberapa besar kemaksiatan yang sudah kita kerjakan? Karena tidak mungkin ikhwatul iman. Al-Quran berkumpul dalam hati seseorang, itu bercampur dengan segala macam kotoran, itu gak mungkin. Sebagaimana kata Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita bersih, tidak mungkin kita bosan dengan kalam-kalam Allah. Indah ikhwatul iman, azani Allah. Coba perhatikan, kita bisa mengambil tadabbur dari Quran surah Al-Baqarah ayat 92. Ya. Ini kan kisah. Jangan-jangan kita pun sama dengan Bani Israel. Kalau kita lihat, kita runut. Ayat 92 di surah Al-Baqarah itu yang menceritakan tentang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi kaum Bani Israel ini sudah dikejar-kejar oleh siapa? Oleh Fir'aun di ayat 92. Coba kita lihat. Ya. Kata Allah, maaf 93. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya berfirman, peganglah teguh-teguh yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Tahu nggak bagaimana ayat ini dilatar belakangi oleh apa?
kaum Bani Israel ini mendapatkan nikmat dari Allah. Banyak sekali mendapatkan nikmat dari Allah. Ini Bani Israel nih. Kemudian setelah dia diselamatkan, mendapatkan nikmat yang terbesar, selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meninggalkan mereka selama 40 hari. Cuma 40 hari. Ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 hari karena Nabi Musa hendak mendapatkan wahyu. Nabi Musa pergi ke sebuah bukit. Para mufasir mengatakan Bukit Tur. Dalam 40 hari itu mereka berbalik coba, melakukan kemaksiatan. Membuat patung anak sapi. Cuma 40 hari, coba bayangkan. Setelah mereka mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka memaksiati Rabb-nya yang sudah menyelamatkannya. Memaksiati nabinya yang sudah menyelamatkannya atas izin Allah itu. Sampai-sampai ikhwatu iman. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengamalkan Taurat, konteksnya Taurat. Allah Ta'ala mengangkat gunung itu. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Gini, sampai-sampai coba bayangkan ya bagaimana bedegongnya gitu kalau kata orang Sunda. Bagaimana membangkangnya orang Bani Israel, dia sudah diselamatkan, kan seharusnya kan begini. Kalau orang sudah melakukan kebaikan, maka tentu akan kita balas kebaikan tersebut, betul tidak? Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-insan abidul ihsan. Al-insan abidul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Artinya secara naluri, kalau orang sudah dibaiki oleh orang lain, maka dia akan membalas kebaikan orang lain tersebut. Itu fitrah itu. Bapak baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepada Bapak. Itu fitrah itu. Fitrahnya seperti itu. Kecuali orang-orang tersebut memang sudah sangat kotor hatinya. Sebagaimana Bani Israel ini. Sudah diselamatkan oleh Allah. Kemudian Allah meminta supaya mereka mempelajari Taurat, mengamalkan Taurat. Mereka tidak mau. Sampai-sampai Allah mengambil janji. Kalau kamu tidak mau, kemudian Allah angkat itu Bukit Tursina di atas kepala mereka. Diangkat gunungnya. Coba bayangkan. Kalau kita mungkin diangkat janjinya dengan pedang. Pedang sudah di leher kita. Ya. Siap untuk disabetkan gitu. Kemudian mereka mengatakan apa? Kata Allah kan, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkat Bukit Tursina di atasmu, khuzu ma atainakum biquwwah wasma'u. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, wasma'u, dan dengarkanlah. Mereka menjawab apa? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak akan mentaati. Coba, gila nggak orang seperti itu? Gila nggak orang seperti itu? Nah, ini refleksi bagi kita ikhwat iman. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, rizki yang banyak, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak pernah terhitung. Tapi begitu Allah meminta satu saja, sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, sulitnya kita meminta ampun. Ini harus jadi pelajaran ikhwat iman, harusnya jadi pelajaran. Padahal siapa yang diuntungkan? Kalau kita membaca Al-Quran, membaca kitabullah, membaca sunnah-sunnah Rasulullah, siapa yang diuntungkan? Kita sendiri yang diuntungkan. Itu kan untuk keselamatan kita. Nah, Allah melakukan hal itu karena Allah sayang hamba-hambanya. Allah sayang terhadap hamba-hambanya. Makanya Allah berikan petunjuk. Ya, ketaatan kita tidak akan menambah kekuasaan Allah. Kekayaan kita, ketaatan kita tidak akan menambah kekuasaan Allah. Begitu pula kemaksiatan kita, pengingkaran kita, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Itu semuanya akan kembali kepada kita. Makanya ikhwatu iman azani Allah. Sekali lagi, Al-Quran banyak sekali menyebutkan ikhwatu iman. Bagaimana kerugian-kerugian yang akan diterima oleh orang-orang yang melupakan Al-Quran. Akhtaru nisyanil Quran, orang-orang yang merupakan Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran disebutkan pertama, ya, Allah menyebutkan dengan sebutan dhalalun mubin. Kalau orang melupakan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Jauh dari Al-Quran pasti sesat itu.
pasti sesat. Orang yang jauh dari Al-Quran pasti sesat. Gak mungkin benar itu orang. Gak mungkin benar. Kenapa? Karena orang itu akan dibimbing dengan logikanya, dibimbing dengan nalarnya. Dan sering sekali banyak orang-orang yang sok pinter, itu menjadi tolok ukurnya itu adalah nalarnya, logikanya. Ya, ini seperti contoh misalkan Isra dan Mi'raj. Ustadz, benarkah Isra dan Mi'raj itu bisa dibuktikan secara sains? Nah, ini menjadi Tuhannya siapa? Sains. Yang menjadi tolok ukurnya itu sains. Padahal kita ini, ya Allah ya Karim, kita ini hanya sebatas istilahnya bubuk ranginang dalam kalengkongguan gitu loh. Ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada aku kecuali hanya sedikit saja. Kemudian kita bertanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya kalau kata anak sekarang kan. Benarkah Isra dan Mi'raj itu scientific? Itu Allahu Akbar, ya. Itu sudah menjadikan apa? Menjadikan sains sebagai ilah kita. Hati-hati ikhwati iman. Syariat memang bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi tidak semuanya ilmu kita bisa sampai ke arah itu. Tidak semuanya bisa sampai ke arah itu. Itu hanya sebatas hikmatut tasyri' saja. Makanya beda. Kalau kita mengamalkan satu amalan berdasarkan saintifik, dengan orang-orang yang mengamalkan berdasarkan iman, itu beda kualitasnya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, la tasubu ashabi, jangan kau celak sahabatku. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran Nabi itu berdasarkan iman. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Rasul, itu kadang berdasarkan materialistis saja. Kita saum karena diet, kita saum ingin turun berat badan misalkan, ya, gitu. Kita untuk mengamalkan sunnah mencelupkan lalat di minuman kita saja kan kita ada masih jijik-jijian gitu, betul tidak? Ya, mengambil makanan yang jatuh saja kita masih perang antara sunnah dan higienis, betul tidak? Nah, makanya ikhwati iman azani Allah, ya, jadikan Al-Quran sebagai standar hidup kita yang paling atas. Apapun yang dikatakan oleh Al-Quran, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi standar kebenarannya, standar kebaikannya. Harus begitu. Karena kalau tidak, dhalalun mubin. Kita akan sesat dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Al-Quran mengatakan, orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang melupakan Al-Quran, dia akan berada dalam doyiqan haraj, kesempitan hidup. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 125. Ya. Bapak Ibu bisa lihat Quran surah Al-An'am ayat 125. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijzal 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Tapi barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, jauh dari Al-Quran, maka akan menjadikan dadanya sesak, ya. Dayyqan haraja, dadanya sesak, ka'annama yas'adu fis sama'. Seperti dia mendaki langit saja gitu. Gak mungkin, ya, gak mungkin. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan orang yang melupakan Al-Quran itu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya sempit, ikhwati iman. Kehidupannya sempit. Kita mungkin melihatnya bahagia, tapi di balik kebahagiaan yang semu, dia mendapatkan gundahan, kemudian nikmatan. Kenapa? Karena memang jauh dari Al-Quran. Ma'isyatan dhanka. Quran surah Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan jadikan kehidupannya sempit. Kehidupannya tidak penuh berkah. Dan di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian dia bertanya, ya Rob, kenapa aku menjadi buta? Padahal dulu ketika di dunia kami bisa melihat.
Ya, sebagaimana kamu melupakan kami, kata Allah. Melupakan ayat-ayat kami. Maka pada hari ini kamu dilupakan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya. Kemudian ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini bahaya nih. Yang berikutnya bahaya nih. Bahwa orang yang jauh dari Al-Quran, qaswatul qulub, dia akan mendapatkan kerasnya hati. Dia akan mendapatkan kerasnya hati. Makanya jangan menunda-nunda ikhwati iman. Kalau Ramadan ini menjadi momentum kita untuk bisa bergaul dengan Al-Quran, ya sekarang kan banyak tuh berbagai macam jenis Al-Quran untuk bisa kita pelajari. Mulai dari sekarang. Jangan menunda-nunda. Karena waktu itu tidak akan terulang. Waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Waktu kita itu hari ini, saat ini. Ya, dalam Quran surah Al-Hadid ayat 16. Allah Ta'ala mengatakan, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu. Belum tibakah waktunya wahai orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mengkhusyukkan diri kita, hati kita mengingat Allah. Wala takunu kal ladzina, jangan seperti orang-orang utul kitab min qabl, sebelum kalian, fatala 'alaihimul amad, yang mereka itu melalui beberapa waktu, ditunda-tunda waktunya, faqasat qulubuhum, malah menjadi keras hati mereka. Makanya kata Nabi SAW, salah satu yang bisa menyebabkan amal kita rusak, salah satu yang bisa menyebabkan amal kita hancur adalah tulul amal, menunda-nunda. Jadi menunda-nunda adalah salah satu perbuatan buruk yang bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Maksudnya apa? Kita tidak jadi beramal. Karena nanti aja, ntar aja, dan seterusnya. Ya, waliyadzubillah. Kemudian ikhwati iman azani Allah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, maka temannya itu syaitan. Suhbatus syaitan. Teman orang yang yang tidak pernah membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka setan yang akan menjadi sahabatnya. Makanya gini, ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalam dibacakan surah Al-Baqarah. Kenapa Nabi menyebutkan surah Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah ini salah satu surah yang terpanjang di antara surah-surah yang lainnya. Jadi kalau orang sudah bisa membaca surah Al-Baqarah, itu menunjukkan konsistensi dia dalam membaca Al-Quran. Makanya setan lari. Tapi kalau orang tidak pernah membaca Al-Quranul Karim, maka setan akan menjadi suhbahnya. Maka setan akan menjadi sahabat-sahabatnya. Makanya ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajmain, coba perhatikan yang keempat hal tadi, kalau akibat buruk yang bisa kita dapatkan ketika kita jauh dari Al-Quran. Ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajmain, saya cukupkan dulu sampai sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, menjadikan Al-Quran sebagai dustur kita, ya sebagaimana kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatul lak au hujjatun alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita, yang akan membela kita nanti di yaumil qiyamah, yang akan memberi syafaat bagi kita. Atau sebaliknya, Al-Quran menjadi hujjatun alaik, menjadi hujjah untuk mencelakakan kita. Kenapa? Karena kita mengabaikannya, karena kita mahjur, karena kita menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Padahal Al-Quran sudah Allah wariskan kepada kita. Kita dipilih oleh Allah menjadi al-mustafun al-akhyar, hamba-hamba yang terbaik, hamba yang terpilih. Tetapi kalau kita memilih menjadi zalim li nafsi, maka Quran akan menjadi hujah yang akan mencelakakan kita. Wal'iyazubillah. Saya cukupkan dulu, silakan ada waktu kita gunakan untuk bertanya jawab, berdiskusi, atau silakan ada yang mau menambahkan. Silakan saya serahkan lagi kepada Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih sudah menyampaikan. Ada beberapa hal pertanyaan dari jemaah melalui chat, tapi memang waktunya ini sampai jam berapa panitia? Jam 10
45 atau sampai subuh? 10.45 ya Pak Amu. Belum Nanti 45 ya? ya. Baik. Sebetulnya beberapa pertanyaan di chat sudah terjawab dari uraian Ustadz ya, terkait dengan pemahaman tentang Al-Quran, kenapa Al-Quran selalu dibaca tapi lebih banyak menjadi pajangan, ya. Juga terkait dengan amal-amalan di bulan Ramadan. Ini dari Ibu Yuniarti memang pertanyaan, kalau saya rangkum Ustadz, ada 3 ya. Yang pertama itu, lewatkan amalan terbaik untuk saling berbagi saat sedang buka saum. Tapi jarang juga memberikan untuk iftar. Satu, Quran ada tapi jarang dipelajari, malah jadi pajangan. Memang kita rasakan ya, Quran ini banyak di rumah nih. Ya. Tapi memang selalu jadi pajangan. Yang ketiga, kenapa sih Quran amal-amalan yang dilaksanakan kayak duha, tetapi kita sering gofur, lalai. Mungkin salah satunya itu mungkin ya, Ustaz. Apa namanya? Ya jarang sekali mempelajari Al-Quran yang sebatas membaca. Mungkin ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran supaya hanya tidak saja, supaya kita juga bisa paham. Ini saya coba rangkum yang pertanyaan dari Ibu Yuniarti ini. Ya. Silakan Ustaz. Kita ini hanya membaca saja atau ada hal yang lain supaya kita lebih paham tentang Quran. Apa tuh Ustaz, silakan. Iya. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit ya, bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu tentu saja tidak hanya sebatas membacanya. Ya. Jadi ada 4T ya kewajiban kita itu. Pertama membaca, artinya membaca juga sudah bernilai ibadah. Tapi tidak cukup hanya sekedar membaca, harus tadabur. Karena sebagaimana undang-undang, ya kalau undang-undang itu menjadi peraturan kalau diterapkan. Kalau hanya sebatas dipajang, ya hanya sebatas pajangan gitu. Nah ini yang akan menjadi hujjatun alaik gitu. Makanya kewajiban kita sekali kewajiban ya, kewajiban itu berarti tidak hanya berhenti di satu hal. Ya kewajiban itu pertama apa? Membaca. Kemudian yang kedua tadabur, mentadaburinya. Kemudian yang ketiga mengaplikasikannya. Makanya para sahabat Nabi itu tidak pernah beranjak kepada 10 ayat berikutnya sebelum 10 ayat pertama yang mereka pelajari, yang mereka hafalkan, itu bisa teraplikasikan. Begitu. Nah, yang keempatnya adalah tahfiz, menghafalkan. Nah, ini salah satu kewajiban minimal kita terhadap Al-Quranul Karim. Nah, makanya kalau misalkan tadi yang ditanyakan ya, Al-Quran hanya disimpan saja, ya tidak dibaca, ya iya itu kalau hanya sebatas dibaca, kalau kayak gini misalkan, dulu banyak yang menjadikan Al-Quran sebagai mas kawin, ya disimpan aja. Harusnya kan maksud dijadikan mas kawin itu biar apa? Iya, biar apa? Biar jadi pedoman mereka berkeluarga, gitu kan? Tujuannya kan itu asalnya. Menjadikan Al-Quran sebagai mas kawin itu untuk apa? Menjadi pedoman hidup mereka berkeluarga, bukan hanya sebatas simbolik saja gitu loh. Nah itu ya. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Hajah Yuli ini. Terkait tentang Quran ya. Ustaz, yang dikatakan tadabur itu apakah cukup dengan membaca artinya atau mempelajari tafsirnya juga tentang tadabur? Iya. Beda ya. Kadang tadabur itu bersifat individual. Tadabur itu ya, tadabur itu bisa bersifat individual. Makanya kalau tadabur itu kita hanya sebatas membaca arti, kita bisa bisa mengambil ibrohnya, tergantung keadaan kita gitu. Nah, sementara tafsir itu jauh lebih tinggi lagi, tafsir itu jauh lebih tinggi lagi. Kalau tadabur kan bisa disesuaikan dengan apa? Dengan keadaan kita. Aduh, kita sedang ini, tetap pas baca ini, asa cocok nih ayat teh, itu tadabur tuh, ya, mentadaburi Al-Quran.
Tapi kalau tafsir itu jauh lebih tinggi lagi ya. Nah tentu kalau kita ingin mendapatkan ya, tadabur yang lebih lengkap, mendapatkan pelajaran yang lebih komplit, ya tentu harus dibaca tafsirnya. Ya itu kalau misalkan tadabur kita mengambil pelajaran dari satu ayat kemudian keliru, ya, nah ini yang bahaya. Khawatirnya begitu, gitu. Ya makanya penting juga kita. Baik, Ustaz, Assalamualaikum. Sinyalnya masih kuat? Ya, ya. Baik. Ibu dan Bapak, sebelum ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sebelum ada beberapa pertanyaan yang lain. Insya Allah informasi tentang haji, Halifatur izin panitia 2015 haji. Insya Allah haji di Halifah akan berangkat perkiraan di tanggal 17 Juni 2023 dengan jumlah jamaah kurang lebih dengan para petugas 110 jamaah. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kemudahan serta kelancaran ya. Insya Allah akan berangkat memakai pesawat Garuda, lalu hotelnya di Dar Al Gufron dan hotel di Madinah memakai Frontier. Tetapi bagi ibu bapak yang ingin berangkat tanpa harus menunggu antrian, silahkan daftarkan melalui program Haji Furoda. Ya. Sejak 2010, insya Allah Halifatur senantiasa memberangkatkan haji kita, dan alhamdulillah tidak ada yang tidak berangkat. Atas izin Allah bisa berangkat ke tanah suci walaupun deg-deg plus ya nunggu visa haji Furoda. Sebaiknya menggunakan visa haji Furoda. Jangan pernah menggunakan visa umal, visa ziarah, karena itu akan menjadi sebuah bumerang buat ibu dan bapak ya. Dan tentunya pilihlah biro travel yang berizin, karena beberapa biro travel pemantauan dari seksi pengawasan Kementerian Agama berikut kerjasama dengan Polda Metro Jaya, sudah ada beberapa biro travel yang diberhentikan karena menyalahi aturan, tidak punya izin lalu memberangkatkan menerima pendapatan. Pilih biro travel yang punya izin ya, dan yang pasti-pasti saja untuk berangkat haji dan umroh. Insya Allah para pembimbing yang akan berangkat, Ustaz Gun-Gun, nanti di tahun 2023 ada Ustaz Didi Haryadi yang akan berangkat, lalu ada Ustaz Daang dan ada Ustaz Mujianto. Mudah-mudahan para asatid ini diberikan kesehatan, kemudahan. Juga nantikan jadwal umroh di bulan Agustus, insya Allah. Karena terakhir Khalifah memberangkatkan di tanggal 13 Mei. Ya. Bapak Ibu bagi yang ingin berangkat umroh di pasca haji, itu silakan daftarkan segera ke Khalifah. Insya Allah di bulan Agustus tanggal keberangkatan cukup banyak. Ya. Booking dari sekarang karena memang sudah ada yang booking juga. Ya. Melalui para petugas kami bisa ke Kang Dea, bisa ke Ibu Atin, bisa ke Ibu Ana, bisa ke Ibu juga untuk mendaftarkan rencana perjalanan umroh. Ya. Dan mohon doanya kepada Ibu dan Bapak, insya Allah Ustaz Gun berangkat tanggal 6 ya Ustaz ya? Insya Allah. Insya Allah tanggal 6 ya. Mudah-mudahan sehat, dimudahkan sudah. Lebih ringan. Kemarin saya tanya Ustaz Asep, suhunya memang cukup rendah, sekitar 28 derajat, tetapi sangat menyengat, kata Ustaz Asep. Ya. Ustaz, kenapa suhunya rendah tapi menyengat? Kurang tahu, kamu tumben nggak biasanya. Kata dia. Baik, Ustaz Gun, ini sudah jam 10.37, kita punya waktu sekitar 5 menit, 6 menit, 8 menit ke depan, ya, sampai jam 10.45. Di penghujung kajian, jika berkenan,
dan memang tidak ada lagi pertanyaan, boleh dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Dan insya Allah ditahan dulu Ustaz. Malam di 27 insya Allah nanti akan dipandu bersama Ustadz siapa Kang Dia? Dengan Ustadz Dedi, Pak Mu. Ustadz Dedi ya, di malam 27 bersama Ustadz Dedi Haryadi, dan di malam 29 di akhir itu akan diisi bersama Ustadz Komarudin. Tafadhol Ustadz Gun-Gun, boleh dipimpin doa sebelum kami melanjutkan itikaf di Masjid Sewang-Sewangan ya. Sewang-sewang. Baik, Bapak Silakan Ibu, Ustadz. mari kita akhiri perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai amal salih, ya, menjadi saksi kebaikan kita nanti di yaumil akhir, bahwa kita pernah bersama di sini bermajelis melalui media ini. Semoga kita nanti di akhirat bisa saling panggil untuk memasuki surganya dengan penuh kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tik riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tik riqabana minan nar. Wa'tik riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ism wal fawza bil jannata wan najata minan nar. Ya Aziz ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada rindu di hati, biarkanlah rasa itu tetap menjadi. Kalau masih ada rindu di hati, jangan lupa. Yang bertugas Muhammad Muh, Kang Dea, Ustaz Gun-Gun, panitia alumni 2012, mohon undur diri. Terima kasih. Selamat beritikaf, selamat menerima jamuan Allah di malam-malam ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.